Zombie Apocalypse. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurniawan dari mata kuliah Teknik Informatika dengan NIM 22028. Kali ini saya akan membahas perangkat input dan output komputer meliputi jenis dan contohnya. Good job. Pertama itu input. Input itu memiliki 15 item ya. 15 item. Yang pertama itu keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data, beberapa fungsi, angka dan simbol serta merupakan perintah-perintah pada komputer. Tanpa adanya perangkat ini, pengguna tidak akan bisa mengetik data mereka inginkan, sehingga keadaannya sangat penting bagi kita. Yang kedua, mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam, yang umumnya memiliki dua tombol dan satu buah laser di bawahnya untuk menggerakkan kursor. Fungsi mouse adalah untuk menggerakkan kursor melakukan scroll pada mouse jenis tertentu, di mana kedua akan membuat komputer bisa menjalankan perintah yang diinginkan penggunanya. A few moments later. Yang ketiga, joystick. Joystick merupakan perangkat keras yang berbentuk seperti tuas gigi mobil atau seperti stick konsol yang memiliki banyak tombol di dalamnya. Perangkat ini digunakan untuk bermain game pada komputer. Yang keempat itu adalah touchpad. Touchpad merupakan sebuah alat penunjuk yang menampilkan sensor pada permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerak dan jari-jari pengguna ke posisi yang diinginkan pada layar monitor. Perangkat ini pada laptop dan notebook yang memiliki cara kerja seperti mouse, jadi cara simple di dalam laptop ya. Yang kelima itu adalah CD, compact disc. CD atau compact disc adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan pembacaan data menggunakan sistem optik yang terbuat dari bahan-bahan plastik dan berbentuk lingkaran pipi dan lubang kecil pada bagian tengah. Ini seperti kaset. A few moments later. Yang keenam itu modem. Modem adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Bentuk dan tipe modem bervariasi. Ada yang dicolokkan ke lubang USB pada komputer dan ada yang menggunakan fitur Wi-Fi. Yang ketujuh adalah flash disk. Flash adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Besar kapasitas flash disk bervariasi mulai dari 512 MB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, hingga 32 GB. Yang ke-8 itu adalah CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM merupakan perangkat yang digunakan untuk membaca data atau program dari media penyimpanan. Data CD atau DVD pada PC, Anda bisa memasang alat ini di CPU, sedangkan pada beberapa laptop tertentu sudah tersedia di dalamnya, yang bisa dibuka pada bagian samping kanan. Yang 9, Digitizer merupakan perangkat masuk yang berbentuk datar seperti papan yang memiliki beberapa tombol. Di bagian samping sebuah pena khusus untuk menulis atau menggambar data tersambung pada komputer. Alat ini berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital. 10. Barcode scanner. Barcode scanner atau barcode reader adalah alat yang berbentuk ganggang dan berisi laser berwarna merah. Laser tersebut berfungsi untuk memindai barcode yang biasa terdapat pada kemasan suatu barang. Barcode tersebut merupakan suatu kode berbentuk kotak-kotak
atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian terjemah dalam bentuk angka. Angka merupakan barcode scanner. Alat ini bisa digunakan di toko untuk mengeditasi produk yang dijualnya sehingga memudahkan proses jual beli. Yang ke-11 itu light pen. Light pen adalah pointer elektronik yang berfungsi untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan monitor komputer berbentuk seperti pena dan tersambung ke perangkat komputer dan kabel. 12 itu scanner. Scanner merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital. Perangkat ini digunakan saat Anda ingin memindahkan data berbentuk hard file pada kertas menjadi berbentuk soft file ke dalam komputer, yang hasilnya berupa gambar atau file PDF atau bilang PDF ya. Bila kombinasikan dengan printer, scanner bisa digunakan menjadi mesin fotokopi berukuran kecil. Yang 13 adalah touchbar. Touchbar adalah perangkat keras yang berbentuk mirip dengan mouse. Hanya saja terdapat sebuah bola pada bagian tengah yang memiliki sensor untuk mendeteksi gerakan dan berfungsi sebagai alat petunjuk pada komputer, yaitu di bagian tengah biasanya. 14. Mikrofon. Mikrofon merupakan perangkat yang dapat mengubah suara analog menjadi suara digital. Fungsi mikrofon adalah sebagai alat untuk merekam suara yang biasa digunakan untuk konferensi atau melakukan video call. 15. Webcam. Webcam adalah kamera real time yang digambarkan bisa diakses melalui program install machine atau aplikasi video call yang merupakan hasil data rekam dan berbentuk dalam digital. Itulah dari bahan-bahan perangkat input. Selanjutnya kita bahas output. Output itu memiliki 10 perangkat. Yang pertama itu adalah monitor. Monitor adalah perangkat berfungsi untuk menampilkan data berupa teks, gambar, dan video. Monitor terdiri dari sirkuit catur daya tumpul untuk menyesuaikan pengaturan layar, serta casing yang menampung semua komponen tersebut. Saat ini monitor diproduksi dalam bentuk yang tipis dan memiliki berbagai macam ukuran. Yang kedua itu adalah printer. Printer merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengambil data elektronik yang tersimpan dalam komputer atau perangkat lain dalam menghasilkan salinan data tersebut. Salinan data bisa berupa teks, gambar, maupun foto yang dicetak di atas kertas diselipkan pada wadah yang sudah disediakan. Printer memiliki beberapa tipe, tapi tipe yang sering digunakan untuk komputer adalah tipe laser atau inkjet. Yang ketiga itu proyektor. Proyektor adalah perangkat yang digunakan untuk mengambil gambar yang dihasilkan oleh komputer atau pemutaran Blu-ray. Gambar tersebut kemudian ditampilkan pada permukaan datar di depannya, seperti layar atau dinding. A few moments later. Keempat itu adalah headphone. Headphone atau earphone merupakan perangkat yang menghasilkan suara untuk mendengarkan audio secara pribadi. Setelah dihubungkan pada speaker, headphone dan earphone memiliki fungsi yang sama tapi bentuk yang berbeda. Earphone berbentuk besar dengan earpod yang menutupi seluruh telinga, sedangkan earphone berbentuk kecil dan hanya menutupi lubang telinga saja. Kelima itu adalah headset. Headset adalah perangkat terhubung pada komputer atau telepon genggam. Pada alat ini terdapat mikrofon sehingga digunakan tidak hanya bisa mendengar suara saja, tapi juga berbicara dengan lawan berbicara tanpa harus menggenggam perangkat penghubung yang digunakan headset. Biasanya digunakan oleh pusat layanan
pelanggan dan pusat dukungan teknis yang kemungkinan pegawainya berbicara kepada pelanggan sambil mengetik informasi pada komputer. Nama itu adalah porter. Porter adalah perangkat yang memiliki fungsi mirip seperti printer, yaitu untuk mencetak grafik vektor. Perangkat ini menggunakan spidol pensil, pena, atau alat tulis lainnya untuk menggambar banyak garis ke atas kertas pada serangkaian titik seperti printer tradisional. A few moments later. Yang kedua adalah flat and panel display. Flat panel display atau yang disingkat sebagai FPD merupakan perangkat output berserta layar tipis dan ringan yang menggunakan teknologi liquid crystal display atau LCD atau VPD yang ditemukan pada semua jenis laptop menjadi standar baru untuk komputer desktop. Yang ke-8 adalah speaker. Speaker adalah perangkat yang terhubung pada komputer, berfungsi sebagai penghasil suara, sinyal yang digunakan untuk menghasilkan suara yang berasal dari speaker. Speaker dibuat oleh kartu suara komputer. Yang ke-9 adalah sound card. Sound card atau kartu suara adalah kartu ekspansi yang berfungsi menghasilkan suara dari komputer sehingga dapat didengar melalui speaker atau earphone. Sebenarnya komputer sehingga dapat didengar melalui speaker atau earphone. Sebenarnya komputer tidak selalu membutuhkan sound card, tapi perangkat ini selalu disertakan pada setiap mesin dalam satu bentuk atau bentuk lainnya, baik dalam slot ekspektasi atau terpasang pada motherboard. 10 adalah VGA. VGA merupakan singkatan dari Video Graphic Illustrator yang berfungsi mengolah data grafis untuk ditampilkan pada layar monitor. Bisa dibilang VGA adalah komponen utama agar pengguna bisa melihat di tampilan berupa teks, gambar, ataupun video pada monitor. Perangkat input dan output dan penjelasan dan contohnya. Sekian dari saya, Dwi Kurniawan, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dan jangan lupa tekan tombol merah di sebelah kanan. Dan terima kasih, sampai jumpa.